Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani, Ibu dari Universitas Teknologi Digital. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Baik. Baik. Nah, kami di sini sedang melaksanakan tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial, di mana kami diminta untuk mewawancarai sebuah UMKM. Nah, kami berminat untuk mewawancarai Ibu sebagai UMKM, yaitu Miko Cokolo ya Bu. Untuk pertanyaannya, kami mengambil sebuah tema yaitu sumber daya manusia, di mana Ibu saya dengar memiliki banyak karyawan ya Bu? Ya. Nah, jadi yang pertama, bagaimana cara Ibu merekrut karyawan untuk usaha ini? Merekrut pegawai kadang dari orang-orang yang kenal, kadang dari rekomendasi dari pegawai. Pernah membuka lowongan kerja, tapi rata-rata anak pensi sekarang itu lebih pilih-pilih. Jadi saya diprioritaskan untuk daerah sekitar sama dari para pegawai, ditanyain saudara-saudaranya mungkin ada yang mau kerja gitu, atau yang datang melamar sendiri. Lalu, apa ada kriteria khusus yang Ibu cari saat merekrut karyawan? Yang tekun, yang pertama jujur dulu, terus yang kedua mau bekerja keras, yang ketiga tekun, yang keempat dia kreatif lah, minimal mau istilahnya ada ide-ide yang bisa membangun dan membuka perusahaan. Terus apakah ada proses pelatihan bagi karyawan? Yang paling pelatihan biasanya kalau nggak dari saya sendiri, terus kadang dari diajarin sama senior. Terus yang ketiga biasanya diarahkan untuk menyesuaikan dulu, baru nanti kalau potensi dia itu ada di posisi apa, begitu baru nanti saya ajarkan sesuai standar perusahaan saya. Lalu, bagaimana sistem shift diatur untuk operasional 24 jam? Biasanya kalau satu situ 12 jam sesuai dengan jam kerjanya, yaitu jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan yang malam itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Lalu, apakah pembagian tugas antar karyawan sudah terstruktur dengan jelas? Untuk sekarang itu masih dibenahi juga, karena dari mulai sekarang tuh masih banyak pegawai yang sering keluar masuk. Nah, dari sistem pembagian pekerjaannya juga dilihat dari kemampuan pegawai. Lalu, bagaimana sistem penggajian karyawan di sini? Sesuai kemampuan sistem gajinya. Jadi kalau contohnya antara yang baru itu punya standar, kalau ibu 1,5 juta, orang yang mulai nggak bisa apa-apa. Terus ya sesuai kesibukannya, terus sesuai istilahnya kemampuannya, terus apakah dia kreatif, terus dia jujur. Yang paling mahal tuh yang jujur. Nah, jadi istilahnya dengan lamanya pekerjaannya juga jam terbangnya lah. Lalu, apakah ada tunjangan atau bonus untuk karyawan? Bonus paling di sini diarahkan pada saat bonus sih belum, cuman kalau pas lebaran kami ada THR lengkap meskipun belum sempurna. Terus kalau contohnya pada saat sakit paling ada sedikit buat membantu ke dokter, biaya dokter. Lalu, bagaimana hubungan Ibu dengan para karyawan sehari-harinya? Kekeluargaan? Saya anggap kekeluargaan karena nggak terlalu ada jenjang, karena kami setiap hari supaya bisa membantu dalam pengerjaannya dengan luas, tidak terlalu kaku. Lalu, pernahkah ada konflik antar karyawan? Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ada, kami arahkan dulu untuk meeting dulu,
istilahnya supaya ketemu kedua belah pihak, terus kira-kira istilahnya bisa ditolerir, dilanjut kerjanya. Kalau kira-kira orang itu meresahkan, saya resign. Apakah karyawan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau masukan? Ada ya, seperti yang sistemnya menunggu dan sistemnya istilahnya bisa dijangkau dengan standar kemampuan saya, insya Allah saya hargai. Apa tantangan terbesar dalam mengelola SDM di usaha ini? Tantangan terbesar apalagi untuk anak-anak sekarang, saya kelepotan dengan belum apa-apa udah nanyain gaji, belum apa ngeributin jam kerja, terus belum apa-apa juga kadang mereka dari kondisi fisik lemah rata-rata semuanya, terus baperan. Mereka itu lebih mungkin kurang bersosialisasi dan belum tahu lingkungan di luar itu seperti apa. Sekarang makan dia cuma banyaknya di rumah dan stuck di HP. Jadi dari pas bersosialisasi mereka baper dalam menghadapi masalah mentalnya. Oke, terus apakah pernah ada karyawan yang mengundurkan diri? Bagaimana mengatasinya? Ada. Cara kalau saya sih pas mengundurkan diri ya silakan aja. Bagi saya datang, alhamdulillah dia rezeki saya, mungkin bisa membantu saya. Kalau mau pergi tidak terasa, mungkin dia punya misi-misi yang berbeda juga saya persilahkan. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa rencana Ibu ke depan terkait pengelolaan SDM? Saya pengen mengembangkan untuk pengelolaan SDM-nya, yaitu dengan lebih lebih selektif, terus dilihat dari ijazah juga kadang tidak menjamin, kadang ijazah tinggi tapi dia tidak punya akhlak juga kurang bagus. Saya lebih ke tergantung posisi yang diinginkan. Kalau posisi contohnya bagian belakang itu SMP juga udah syukur, karena mereka lebih penurut, lebih susah mungkin untuk peluang kemana-mana, jadi biasanya lebih lama. Kalau yang dengan yang tinggi pendidikannya dia lebih pintar, biasanya lebih loncat-loncat, lebih cepat keluar. Makanya saya biasanya untuk peningkatan SDM biasanya dengan cara melatih, atau lebih saya banyak membaca, lalu saya perbandingkan dengan orang lain. Mungkin saya bisa memberi masukan-masukan yang bisa untuk memperbaiki kualitas dari kinerja atau kualitas terhadap produk. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Ibu. Semoga usahanya lancar, rezekinya ngalir. Amin. Terima kasih. Semoga dia selalu sehat, bahagia, dan sukses. Amin.